Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, kali ini kita berada di pertemuan ke-14 pada KD 3.11, yaitu menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama membaca doa belajar Rabbi Sidni ilman warzukni pahman. Selanjutnya siswa silakan membuka buku paket pada halaman 155 bagian C, menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Silakan dipelajari uraian selanjutnya. Kita akan masuk pada kegiatan 1, menemukan unsur kebahasaan artikel opini dan buku ilmiah. Kalau Anda membaca secara cermat, dapat kita simpulkan bahwa ada 3 unsur kebahasaan yang harus dicermati dalam menemukan unsur kebahasaan artikel opini dan buku ilmiah. Yang pertama ada yang disebut adverbia. Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Agar dapat meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentatif seperti selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Saya jelaskan di sini bahwa yang dimaksud adverbia adalah kata keterangan. Di sini ditegaskan kata keterangan atau adverbia frekuentatif. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa itu yang dimaksud adverbia frekuentatif? Adapun yang dimaksud adverbia frekuentatif adalah kata keterangan yang menunjukkan keseringan melakukan sesuatu. Nah, contohnya selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Artinya kata keterangan yang sering diulang-ulang. Seberapa kali kamu mengulang kegiatan tersebut? Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya unsur yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi itu adalah kata sambung. Di sini banyak contohnya. Ya, untuk lebih jelasnya Anda perlu membaca berulang-ulang dan pahami apa yang dimaksud pengarang dalam uraian ini. Di sini dicontohkan konjungsi yang banyak dijumpai pada artikel adalah konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi. Seperti pertama, kedua, berikutnya. Kalau kita masukkan dalam contoh kalimat, ya, untuk mengemukakan sebuah alasan, argumentasi itu kan alasan. Misalnya pada kalimat, adapun alasan saya untuk tidak mengikutkan kamu pada turnamen ini. Pertama, karena kuota turnamen sangat terbatas. Kedua, kamu belum layak untuk bertanding. Berikutnya, karena kamu malas latihan. Ini kalau kita uraikan dalam bentuk kalimat, maka akan membentuk satu paragraf yang disebut paragraf argumentasi. Ya, selanjutnya kalau dibaca dalam uraian paragraf ini, selain konjungsi pertama, kedua, berikutnya, masih ada konjungsi lain yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Seperti selain itu, sebagai contoh, misalnya, padahal, dan justru. Konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat, seperti sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Ini kalau kita masukkan dalam kalimat, ya, bisa jadi seperti ini contohnya. Kamu tidak pernah ikut latihan sejak teman-temanmu merencanakan kegiatan ini. Ya. Selanjutnya unsur yang ketiga ada yang disebut kosakata. Kosakata adalah perbendarahan kata-kata. Ya, dapat Anda jelaskan ada 9 hal yang masuk dalam kosakata, mencakup hal-hal berikut: aktual, fenomenal, editorial, imajinasi, modalitas, nukilan, tajuk rencana, teks opini, dan keterangan aposisi.
Adapun penjelasan ke-9 istilah ini silakan dibaca keterangannya di dalam buku ini. Selanjutnya, Anda akan dipertemukan dengan tugas. Anda akan membaca artikel yang berjudul Sastrawan Serba Bisa. Ya, di mana dalam uraian ini diceritakan perjuangan Putu Wijaya dalam mengembangkan karirnya sebagai sastrawan. Kemudian yang kedua ada yang disebut cuplikan buku ilmiah yang berjudul Menguak Tabir Kekuasaan Sang Pencipta. Walaupun wacana ini bernuansa Islam, tapi sangat bagus dibaca oleh siapapun. Selanjutnya, pada penugasannya, siswa dipersilakan untuk mengerjakan halaman 163, ada kolom yang sudah disiapkan. Isilah format tabel di bawah ini, kamu bisa mengerjakan di buku kerjamu. Dipersilakan siswa menemukan 3 kalimat yang mengandung unsur kebahasaan adverbia, konjungsi, dan kosakata pada artikel dan pada buku ilmiah. Pada artikel bisa Anda menemukan pada paragraf pertama. Ya. Contoh adverbia ada pada kalimat kedua. Novelnya sering muncul di majalah Kartini, Femina, dan Horizon. Kata sering itu menunjukkan kata keterangan atau yang disebut adverbia. Sementara konjungsi bisa Anda temukan pada kalimat selanjutnya. Sebagai penulis skenario, ia 2 kali meraih Piala Citra di Festival Film Indonesia untuk Perawan Desa dan Kembang Kertas. Kata untuk di situ adalah salah satu contoh konjungsi. Sementara untuk kosakata ada banyak kamu temukan di paragraf pertama. Misalnya kata majalah, skenario, dan seterusnya. Ya, saya kira cukup contohnya ini. Mudah-mudahan siswa bisa melanjutkan tugasnya. Saya tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, kali ini kita berada di pertemuan ke-15 masih pada KD 3.11 menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Selanjutnya kita membaca doa belajar Rabbi Sidni Ilman Warsukni Pahman. Selanjutnya siswa silakan buka halaman 163. Kita akan masuk di kegiatan 2 untuk melanjutkan pada pertemuan ke-14 yang lalu. Kali ini Anda akan membandingkan kebahasaan artikel opini dan buku ilmiah. Saya tidak akan menjelaskan lebih panjang lagi karena saya pikir masih sama dengan penjelasan di pertemuan ke-14 yang lalu, bahwa ada 3 unsur kebahasaan artikel opini dan buku ilmiah, yaitu berupa adverbia, konjungsi, dan kosakata. Sekarang siswa tinggal akan membandingkan 2 artikel dan 2 buku ilmiah. Artikel yang pertama yaitu perkembangan seni sastra dan wayang pada masa Hindu-Buddha. Silakan siswa membacanya dan menemukan ketiga unsur tersebut. Kemudian untuk artikel yang kedua ada pada halaman 170 yang berjudul Mengenal Lebih Jauh Tentang Hati dan Perannya. Ya, selanjutnya ada buku ilmiah yang pertama pada halaman 173 yang berjudul Menulis Karya Ilmiah. Kemudian buku ilmiah yang kedua pada halaman 174 ada Membangun Literasi Sains Peserta Didik. Untuk kegiatan tugasnya pada halaman 176 silakan siswa mengisi kolom. Untuk artikel 1 dan artikel 2 Anda akan menemukan masing-masing 2 kalimat yang ada unsur adverbianya, konjungsi, dan kosakata. Setelah itu isi kolom komentar. Bagaimana tanggapan Anda terhadap artikel 1 dan artikel 2 tersebut?
Kemudian pada halaman 177 Anda akan melanjutkan analisis tentang buku ilmiah. Tujuannya sama, yaitu menemukan dua kalimat yang ada unsur adverbianya, konjungsinya, kemudian kosakatanya. Ini kolom artikel 1 dan artikel 2. Setelah itu Anda lanjutkan dengan komentar terhadap kedua buku ilmiah tersebut. Ini tertulis kedua artikel, tapi yang betul adalah kedua buku ilmiah. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.